Kita harus kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan itu. Dan sudah banyak sekali kami mengalami goncangan-goncangan yang bisa jadi mempengaruhi yang saat ini sedang kami bekerja. Strip 563/PW21/5/2022 hal laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil truk sampah yang bersumber dari dana desa se-Kabupaten Goa tahun anggaran 2019. Hasilnya di mana adanya berdasarkan laporan hasil audit PKKN tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 9.826.303.23 Inilah hasil dari perhitungan kerugian oleh BPKP untuk saat ini. Dan inilah kami sampaikan kepada teman-teman kinerja yang kami sudah lakukan. Dan saat ini kami dalam perampungan berkas perkara. Kemudian minggu ini kita akan pemeriksaan para tersangka. Dan insya Allah secepatnya kami akan limpahkan ke penuntutan. Dan penuntutan oleh jaksa mempelajari berkas perkara dan segera kami limpahkan ke pengadilan. Dulu ini karena inilah pelaku-pelaku inti, dan apabila dalam pengembangan penyidikan dan juga pengembangan daripada penuntutan, apabila ada indikasi, insya Allah bisa jadi kami akan menambah. 86 mobil yang memilih mobil Isuzu. 86 mobil. Ya, memilih Isuzu. Tetapi untuk kerugian negara ada juga karena ini kan 121 mobil. Nah, ada anggaran yang terkait dengan honor-honor TPK. Nah, di situ dari 121 itu ada honor TPK yang tidak dianggarkan di dana APBD di APBDes desa, tetapi dikeluarkan untuk sebesar nilai 13 juta lebih. Nah, olehnya itu 121 desa untuk anggaran tenaga honor TPK dia keluarkan yang seharusnya tidak diperbolehkan dikeluarkan. Jadi kalau untuk mobil sendiri yang bermasalah 86 mobil truk, tetapi untuk honor ada masuk di dalam kerugian negara itu sebesar 13 juta itu dari 121 desa. Kami bekerja sama dari Politeknik UNAS yang menghitung. Nah, inilah yang juga digunakan juga oleh dasar ahli. Jadi ini ahli yang menghitungnya. Nah, termasuk dari itu kami tidak memasukkan ahli. Nah, jadi oleh BPKP sudah memasukkan hasil penghitungan fisik daripada bak itu sendiri, penambahan dari intern yang kami punya. Ternyata sangat signifikan sampai kerugian negara 9 miliar. Sebelum menentukan kerugian negara, tim auditor itu memilih yang mutlak untuk mengapa ada selisih. Yang mutlak dan bisa tim auditor internal pertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Kemarin itu tim auditor menghitung nilai pajak
nilai pajak yang sama sekali tidak bisa dibayar, itu sudah mutlak. Sehingga nanti teman-teman bisa, oh dia ini bertambah jumlahnya karena sudah masuk selisih karoserinya. Kalau kemarin kami yang bisa kami pertanggungjawabkan itu sudah ada kerugian negara terkait dengan pajak dan honor TPK, sehingga ditetapkanlah 4, sekian miliar itu sebagai KN. Nah terkait serat kerugian negara di BPKP, ada salah satu item di situ kerugian negara terkait honor TPK. Nah honor TPK ini diduga tidak semuanya diterima oleh TPK, tetapi ada aliran dana ke salah satu tersangka yang mengalir ke situ, sehingga bila fakta yang terungkap di persidangan nantinya sekian yang harus dipertanggungjawabkan oleh TPK dan sekian yang harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka. Nah, di dalam pendapat dari tim BPKP dimungkinkan terhadap honor itu untuk dikembalikan untuk menutupi kerugian negara. Nah itu nanti fakta yang terungkap di persidangan. Apabila desa dengan tersangka bersedia untuk mengembalikan, maka nilai dari 13 juta yang dikali 121 itu menutupi kerugian negara. Mungkin tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Jadi ada yang mengalir ke tersangka, ada yang dinikmati memang untuk TPK. Nah yang dinikmati oleh TPK itulah nanti yang akan dikembalikan jika itu pendapat dari BPKP bahwa boleh dikembalikan, bisa dikembalikan.